Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Hairunisa Nur Asufi, SHMKM. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Hari ini kita akan belajar terkait dengan Hukum Investasi dan Pasar Modal. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk teman-teman perhatikan dan pahami materi hari ini supaya materi hari ini bisa berguna untuk teman-teman nanti selanjutnya. Pertama, kita akan membahas terkait dengan ketentuan-ketentuan pokok di bidang investasi atau penanaman modal. Nah, pada poin ini kita akan membahas yang pertama, kebijakan umum dari penanaman modal, kemudian bentuk-bentuk badan usaha, kemudian aspek kelembagaan, kemudian pembatasan terhadap kegiatan investasi atau penanaman modal, dan insentif dalam bidang penanaman modal. Nah, yang pertama, kita akan membahas terkait dengan kebijakan umum penanaman modal. Indonesia adalah salah satu negara yang mana memiliki potensi untuk melakukan kegiatan investasi gitu ya. Potensi yang sangat besar ini apa aja sih gitu ya. Yang pertama, wilayah dari Indonesia itu luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah. Nah, karena tidak semua wilayah yang ada di dunia ini gitu ya memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Dan Indonesia adalah salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, mungkin teman-teman yang hidup di kawasan Kalimantan Timur, teman-teman juga tahu mungkin sangat dekat ya dengan teman-teman bahwa betapa kayanya sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur gitu. Kemudian yang kedua, upah buruh yang relatif rendah. Nah, itu juga jadi faktor kenapa Indonesia menjadi potensi untuk orang melakukan investasi. Kemudian pasar yang sangat besar, kemudian lokasi yang strategis. Kalau teman-teman ingat, waktu teman-teman belajar terkait dengan sejarah atau geografi gitu ya, letak Indonesia itu terletak di jalur perdagangan gitu, yang mana letaknya itu sangat strategis. Nah, lokasi strategis ini juga menjadi salah satu pertimbangan investor melakukan investasi di Indonesia. Kemudian, adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat. Dan yang terakhir, tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan yang lain. Nah, itu tadi adalah potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk melakukan kegiatan investasi. Tapi perlu teman-teman ketahui, di samping potensi yang sangat besar tersebut juga terdapat beberapa kelemahan yang bisa menjadi kendala dalam menarik investasi. Nah, khususnya itu untuk investasi asing. Apa aja sih hal-hal tersebut? Yang pertama, kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada. Tidak bisa dipungkiri ya, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi terkait dengan sumber daya manusia, di beberapa aspek Indonesia itu masih mengalami keterbatasan. Kemudian yang kedua, birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional. Kemudian yang ketiga, stabilitas keamanan yang agak kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir. Nah, itu kalau misalnya ada beberapa investor yang dia perlu track record gitu ya, bagaimana sih keamanan suatu negara. Nah, Indonesia sendiri kan sejak 1997 itu mengalami perubahan yang besar terkait dengan keamanan gitu. Kemudian yang keempat, terkait dengan kebijakan yang seringkali berubah-ubah. Yang kelima, kurangnya ada kepastian hukum. Yang keenam, itu mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan investor. Dan yang ketujuh, kurang adanya transparansi dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa gambaran kelemahannya. Jadi meskipun tadi memiliki potensi yang besar, tapi kita juga punya kelemahan, dan kelemahan ini adalah bagian dari PR yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita ingat lagi terkait dengan sejarah, jadi teman-teman pada masa-masa sebelum krisis itu terjadi
pra 1997 gitu ya, iklim penanaman modal di Indonesia itu dipandang cukup menarik bagi investor asing maupun dalam negeri. Karena waktu itu lingkungan politik yang relatif stabil, meskipun stabilitasnya misalnya masih semu, tapi dianggap masih aman. Nah, tapi kini para investor, terutama asing, tampaknya masih menahan diri nih untuk menunggu adanya perkembangan politik atau peraturan yang lebih favorable untuk mulai memperluas investasinya. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia gitu ya, yang sudah atau sedang dan akan ditempuh dalam menciptakan iklim investasi yang favorable tersebut. Ada beberapa hal. Yang pertama, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, kemudian membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup untuk dibatasi terhadap penanaman modal asing, kemudian memberikan berbagai skema insentif baik pajak maupun non-pajak. Kemudian yang keempat, mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Kemudian yang kelima, dia menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat. Dan yang keenam adalah menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Kemudian yang ketujuh, menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan yang ke-8, membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar. Nah, terkait dengan penyempurnaan berbagai produk hukum, pemerintah itu telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat. Misalnya, memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98, perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sementara guna untuk menyempurnakan proses dari penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah ini tertuang dalam bentuk rencana umum penanaman modal. Di antaranya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal, kemudian menjamin kepastian hukum dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Nah, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang di dalamnya itu menjanjikan beragam insentif dan jaminan bagi investor. Nah, seperti yang tertuang di pasal 6, 7, 8, dan 9 itu diatur mengenai perlakuan terhadap penanam modal. Nah, pada pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan di situ bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal ini dia menekankan bahwa semua investor yang melakukan investasi di Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama, seperti itu. Kemudian dilanjutkan di dalam pasal 7 ayat 1 dari undang-undang yang sama, disebutkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanaman modal kecuali dengan undang-undang. Nah, kalau berdasarkan ketentuan ini, nasionalisasi yang dimaksud adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan. Nah, pengaturan terkait dengan nasionalisasi ini disebut adalah sebagai jaminan, khususnya yang menyangkut jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, jaminan ini sebagai bentuk pernyataan atau bentuk
keamanan bahwa tindakan nasionalisasi itu tidak akan pernah dilakukan kecuali memenuhi persyaratan. Di antaranya pertama dilakukan oleh undang-undang, kemudian kepentingan negara menghendaki dan adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional seperti itu. Nah, dilanjutkan di pasal 8 ayat 1 di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Disebutkan bahwa penanam modal itu dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanam modal juga diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain. Nah, untuk lebih jelasnya, itu bisa dilihat dalam pasal 8 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 gitu ya. Kemudian pada pasal 9 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 menyangkut tanggung jawab penanaman modal yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh penanam modal, maka penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan atau repatriasi. Pengadilan juga di sini memiliki kewenangan untuk menetapkan penundaan hak melakukan transfer dan atau repatriasi berdasarkan gugatan. Selanjutnya juga diatur bahwa bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan hingga selesainya seluruh tanggung jawab dari penanam modal. Nah, itu bisa dilihat di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Terkait dengan ketentuan hukum atau sumber hukum dari penanaman modal yang ada di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja juga masuk dalam pengaturan terkait dengan penanaman modal. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mulai berlaku pada 31 Maret 2023. Nah, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan waktu itu tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 karena inkonstitusional bersyarat seperti itu. Pembahasan selanjutnya terkait dengan bentuk-bentuk dari badan usaha. Nah, kalau secara umum, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia itu dapat dibagi atas 3. Yang pertama itu badan usaha perseorangan, kemudian ada badan usaha berbentuk persyarikatan, dan badan usaha yang berbentuk perseroan. Nah, mari kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Nah, badan usaha perseorangan ini adalah badan usaha yang paling sederhana, di mana si pemilik dari badan usaha ini mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya tersebut sampai dengan kekayaan pribadinya. Nah, untuk warga negara asing itu tidak diperkenakan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau badan usaha perseorangan itu si pemilik dia bertanggung jawab penuh atas usahanya, termasuk juga di dalamnya kekayaan pribadinya, dan warga negara asing tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini. Nah, bentuk yang kedua adalah badan usaha yang berbentuk perserikatan. Nah, ada 2 tipe perserikatan yang umum dikenal. Yang pertama itu adalah bentuk perserikatan dalam bentuk firma, dan yang kedua adalah bentuknya CP atau Commandeiter Penonscap. Jadi ada 2. Nah, kalau pada firma itu tanggung jawab setiap partner itu bersifat tidak terbatas atau unlimited, dan juga dia mencakup harta pribadinya. Nah, sementara kalau CP itu tanggung jawabnya 1 atau lebih partnernya dan bersifat terbatas pada modal yang mereka setor. Nah, jadi sebatas modal yang disetor sebagai kontribusi kepada kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, para partner yang bertanggung jawab ini bersifat terbatas tersebut bertindak sebagai silent partner dan tidak turut serta dalam menjalankan usaha.
Mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan Pirma dan SEPI, mungkin teman-teman sudah belajar sebelumnya gitu. Ini hanya merefresh karena pembahasannya berkaitan dengan bentuk usaha terkait dengan penanaman modal. Oke, tadi kita sudah membahas keyakinan perseorangan, kemudian bentuk perserikatan. Nah, terkait peraturan perserikatan itu dibentuknya seperti apa. Jadi suatu perserikatan itu dibentuk atas dasar suatu perjanjian. Nah, perjanjiannya ini berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Nah, akta otentik yang dibuat di hadapan notaris tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Nah, pendaftaran itu kemudian diumumkan dalam berita negara. Nah, hak dan kewajiban dari masing-masing partner ini ditetapkan dalam akta otentik yang dibuat oleh partner tadi secara umum. Itu sebenarnya diatur di dalam pasal 1624 sampai dengan 1641 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau ingin melakukan pembubaran nih terhadap perikatan itu, seperti apa? Nah, terkait dengan pembubaran itu diatur di dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 di Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, persyaratan-persyaratan sebagai ditetapkan dalam akta pendirian perserikatan tersebut telah lewat waktu. Kemudian salah seorang partner itu mengajukan usulan untuk pembubaran perserikatan karena adanya pelanggaran serius atau misalnya dalam keadaan sakit keras gitu ya, perlu waktu lama untuk penyembuhannya. Kemudian yang ketiga, maksud dari pendirian perserikatan telah tercapai. Kemudian meninggalnya salah satu partner. Dan yang terakhir itu satu atau lebih partner mengajukan usulan pembubaran perserikatan. Nah, usulan pembubarannya ini diajukan dengan itikat baik dan pembubaran tersebut harus dilakukan dengan akta notaris, didaftarkan dan diumumkan. Nah, jadi saya ulang lagi. Jadi poinnya perserikatan itu ada dua tadi, ada bentuknya firma dan ada CV. Kalau firma itu bertanggung jawabnya tidak terbatas gitu ya, setiap partner itu bertanggung jawabnya unlimited, tidak terbatas. Tapi kalau CP ada batasan sesuai dengan modalnya, seperti itu, sesuai kontribusi terkait dengan usahanya. Pada saat ingin mendirikan suatu perserikatan, itu didasarkan atas perjanjian dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri dan dibuat berita negara. Begitupun pada saat ingin membubarkan, harus membuat akta pembubaran secara otentik juga di notaris, kemudian didaftarkan dan diumumkan. Nah, yang ketiga adalah badan usaha yang berbentuk perseroan. Nah, pada badan usaha dalam bentuk perseroan ini terdiri atas ada tiga. Jadi ada perseroan terbatas, kemudian ada BUMN, kemudian ada perusahaan patungan berbentuk penanaman modal asing. Ada 4. Yang terakhir adalah cabang atau branch perwakilan dan agen dari perusahaan-perusahaan asing. Jadi kalau pembahasan penanaman modal, bentuk-bentuk dari badan usaha, yang terakhir adalah badan usaha yang berbentuk perseroan. Yang pertama, perseroan terbatas. Nah, mungkin ini familiar banget nih di telinga teman-teman terkait dengan PT. Nah, kalau PT sendiri teman-teman itu terdiri dari ada PT terbuka dan juga ada PT tertutup atau biasa. Biasanya kalau teman-teman lihat di nama PT, bila di belakangnya ada embel-embel TBK gitu ya, ada tambahan TBK, itu adalah salah satu ciri dari PT tersebut adalah PT yang terbuka. Nah, kemudian kalau pada saat PT itu ingin menjadi PT terbuka, syaratnya apa saja sih gitu ya, syarat-syarat tambahannya apa saja? Yang pertama, dia merupakan suatu perseroan terbatas yang terdaftar menurut hukum Indonesia. Kemudian dia modal dasar dari pendirian PT-nya minimal 100 juta dengan modal yang disetor itu 25 juta atau 25% dari modal dasarnya tadi. Kemudian minimal dalam 2 tahun terakhir menikmati keuntungan dari usahanya yang besarnya tidak lebih kecil dari 10% ekuitas para pemegang saham.
Dan yang terakhir, laporan keuangan perseroan dalam 2 tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Nah, hal-hal lebih rinci mengenai pendirian, kemudian pendaftaran, perubahan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran wewenang rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan lain-lain itu diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mungkin kalau secara detail teman-teman bisa buka-buka lagi catatan terkait dengan bagaimana pendirian perseroan terbatas itu di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian PT gitu ya, perseroan terbatas itu juga berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris dan juga didaftarkan. Begitupun nanti pembubarannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada PT tadi. Yang kedua adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perseroan yang berbentuk BUMN ini dia mencakup antara lain ada Perum, gitu ya, ada Persero, ada Perseroan Terbatas Perkebunan PTP, ada Perjan, dan lain-lain. Nah, pada Badan Usaha Milik Negara ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Koordinasi dan pengawasan atas pengelolaannya itu berada pada Menteri Negara BUMN. Nah, itu bentuk usaha yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan patungan berbentuk penanaman modal asing atau PMA, biasanya disingkat seperti itu. Nah, oleh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing, bentuk perusahaan patungan atau joint venture company ini harus berbentuk PT. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada cabang, branch, perwakilan, representatif dan agen dari perusahaan-perusahaan asing itu dia terbagi jadi 3 tadi ya. Yang pertama kantor cabang dari perusahaan asing. Nah, untuk suatu perusahaan asing mendirikan kantor cabang perusahaan asing di Indonesia itu dilakukan dengan cara yang pertama, dia menunjuk notaris atau menghadap kepada notaris untuk membuatkan akta notaris atas cabang tersebut dan kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri setempat serta diumumkan dalam berita negara. Nah, akta notaris tersebut juga harus mencantumkan ringkasan dari anggaran dasar perusahaan asing tersebut. Jadi misalnya perusahaan asing gitu ya, kemudian dia mau bikin cabang di Indonesia. Nah, prosedurnya seperti ini, bentuk usahanya seperti ini kalau dia bentuknya adalah cabang. Kemudian kalau kantor perwakilan perusahaan asing gitu ya, ada cabang, ada perwakilan. Nah, kalau suatu kantor perwakilan perusahaan asing itu dapat didirikan untuk kepentingan promosi. Misalnya dia mau promosi dagang, kemudian riset pemasaran, ada demo produk. Nah, sementara kegiatan-kegiatan seperti menerima order atau mengajukan penawaran tender, pendatangan kontrak, kemudian kegiatan ekspor impor dan distribusi barang itu tidak dapat dilakukan oleh kantor perwakilan perusahaan asing. Jadi izin dari kantor perwakilan perusahaan asing tersebut diberikan oleh Departemen Perdagangan. Jadi tadi kalau kantor cabang dia mendirikan cabang gitu ya dengan pendirian. Nah, tapi kalau perwakilan ini dia hanya untuk kepentingan promosi. Tapi untuk kegiatan yang lebih detail tadi terkait dengan ekspor impor, kemudian tender segala macam itu tetap dilakukan di perusahaan utamanya seperti itu. Dan yang ketiga adalah agen. Nah, perusahaan asing itu dapat menunjuk warga negara Indonesia atau perusahaan yang dimiliki oleh warga Indonesia untuk menjadi agennya. Perbedaan pokoknya antara kantor perwakilan dan agen lokal adalah diperkenankan agen lokal untuk melakukan transaksi dagang, sementara tadi kantor perwakilan tidak. Nah, jadi kalau cabang dia memang mendirikan perusahaan cabangnya di Indonesia, kalau perwakilan tadi dia hanya sebatas promosi, kalau agen dia diperkenalkan melakukan transaksi dagang. Tapi agen ini itu dengan perusahaan asing menunjuk warga negara Indonesia. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari usaha, bentuk-bentuk badan usaha yang berkaitan dengan materi penanaman modal. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aspek kelembagaan. Nah, untuk memahami aspek-aspek kelembagaan terkait dengan kegiatan investasi, sebelumnya kita perlu dulu memahami atau saya menguraikan beberapa lembaga atau investasi terkait. Nah, ini terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disingkat dengan BKP.
BKPM, kemudian ada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau disingkat dengan BKPMD, dan yang ketiga adalah Departemen Teknis terkait. Nah, mari kita pahami satu-satu. Saya coba jelaskan satu-satu teman-teman ya. Yang pertama terkait dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, BKPM itu awalnya didirikan dengan Kepres nomor 20 tahun 1973, sebagaimana diubah terakhir itu dengan Kepres nomor 183 tahun 98 yang dimaksudkan sebagai suatu one-stop investment service center. Nah, BKPM ini dia merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, sebagai suatu one-stop investment service center, BKPM ini dia mempunyai fungsinya ada 4 teman-teman. Fungsi yang pertama, BKPM itu berfungsi melakukan penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan pendapatan, kemudian iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan. Kemudian yang kedua fungsinya, pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanan secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional. Yang ketiga, pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi. Dan yang keempat adalah pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri dan lain-lain. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan investasi atau kegiatan investasi di Indonesia, ada beberapa langkah yang saat ini dikaji atau diusahakan oleh BKPM untuk segera ditempuh gitu ya. Seperti yang pertama, mempermudah izin investasi, itu dengan cara disebutkan kalau di literatur mempersingkat waktu perizinan itu dari 10 hari menjadi 1 hari dengan moto one day service dengan sistem perizinan satu atap. Kemudian ada perluasan pelimpahan pemberian izin investasi dari BKPM ke BKPMD. Kemudian pengesahan akta pendirian perusahaan yang selama ini di pusat dilimpahkan ke daerah dan menghapuskan rekomendasi dari Departemen Teknis terkait. Yang kedua adalah memperpanjang jangka waktu berlakunya hak guna usaha. Nah, terkait ini pengkajian untuk kemungkinan memperpanjang jangka waktu berlakunya HGU dilakukan dengan memperhatikan kompetitor seperti misalnya Malaysia yang memberikan HGU untuk jangka waktu 90 tahun gitu ya. Di Indonesia kan tidak selama itu. Nah, BKPM itu mencoba mengkaji itu, apakah perpanjangan penggunaan HGU di Indonesia itu sebenarnya bisa dilakukan ataukah tidak atau seperti apa. Nah, kemudian upaya yang ketiga dan lain-lain, BKPM itu juga mencoba mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Nah, itu baik menyangkut permohonan penanaman modal baru atau permohonan perluasan penanaman modal dan juga pemohon penambahan penanaman modal. Nah, bentuk-bentuk persetujuan dan izin itu dia mencakup ada beberapa surat, seperti ada surat persetujuan penanaman modal, baik itu penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Kemudian ada surat pemberitahuan persetujuan Presiden SP 3, kemudian surat persetujuan fasilitas dan izin pelaksanaan penanaman modal terdiri atas izin lokasi, izin HO atau UUG, izin kerja tenaga warga negara asing, pendatang atau IKTA, Akta Pengenalan Impor Terbatas atau APIT, kemudian surat persetujuan pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan lainnya atas pengimporan barang-barang modal, kemudian persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan modal, persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah untuk usaha industri tertentu, kemudian persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan atau penolong untuk keperluan produksi 2 tahun pertama berdasarkan kapasitas terpasang IMB serta izin usaha tetap atau IUT. Nah, itu adalah Badan Koordinasi Penanaman modal. Kemudian tadi disebutkan, ada disinggung ya terkait dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. Nah, BKPMD ini dia dipimpin oleh
seorang ketua yang bertanggung jawab kepada gubernur kepala daerah tingkat 1. Setiap PMD ini dia bertugas untuk membantu calon investor untuk memperoleh izin-izin setempat kayak izin lokasi, kemudian IMB, izin HO atau UG, IKTA, serta hak atas tanah seperti HGU atau HGB. Nah, yang ketiga adalah departemen teknis terkait. Nah, jadi tadi disebutkan di selain ada BKPM dan BKPMD, itu ada beberapa instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan dan pelayanan investasi untuk sektor-sektor tertentu, seperti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM untuk sektor pertambangan dan energi, kemudian ada Departemen Kehutanan untuk sektor kehutanan dan perkebunan, kemudian ada Departemen Keuangan untuk sektor keuangan dan perbankan, kemudian ada Departemen Perhubungan untuk sektor perhubungan, pos dan telekomunikasi, dan yang terakhir adalah Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian untuk sektor perdagangan dan industri. Oke, teman-teman masih semangat dan masih memperhatikan ya terkait dengan materi saya kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan terkait dengan pembatasan terhadap kegiatan investasi atau penanaman modal. Nah, jadi kegiatan investasi ini teman-teman memang tadi dijelaskan ada keleluasaan terkait investasi, tapi juga dalam artian bebas dan terbatas sebenarnya. Ada beberapa pembatasan terhadap kegiatan investasi. Nah, kegiatan pembatasan ini dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan investasi asing. Nah, kemudian telah diterapkan dalam beberapa bentuk pembatasan. Nah, pembatasan tersebut berbentuk antara lain kalau di literatur itu dijelaskan ada 6 pembatasan. Yang pertama, menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing. Kemudian yang kedua itu penetapan persyaratan investasi minimal bagi perusahaan penanaman modal asing. Kemudian adalah keharusan membentuk perusahaan patungan di bidang penanaman modal asing. Kemudian keharusan untuk melakukan divestasi, kemudian pembatasan jangka waktu investasi, dan pembatasan atas hak-hak atas tanah. Nah, mari kita pahami satu-satu dari ke-6 item ini. Item yang pertama adalah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing. Nah, di dalam pasal 12 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 itu menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha itu terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali adalah bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Nah, sementara terdapat bidang usaha yang tertutup mutlak atau absolut untuk penanaman modal. Nah, untuk pengertian tertutup mutlak ini dinyatakan adalah modal asing itu dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu. Nah, apa aja sih bidang usaha yang tertutup secara mutlak? Yang pertama itu terkait dengan produk senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. Dan yang kedua adalah bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Nah, dua item ini itu diatur di dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Nah, jadi pemerintah itu dia menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan serta kepentingan nasional lainnya. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa lihat itu keputusan Presiden nomor 96 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan keputusan Presiden nomor 118 tahun 2000. Di situ dimuat di mana bidang usaha yang tertutup itu masih cukup banyak, antara lain ada radio, televisi, media cetak, bidang perhubungan seperti angkutan taksi dan pelayanan rakyat. Nah, mengingat peraturan atau keputusan Presiden yang mengatur bidang usaha yang tertutup berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 belum ada, maka keputusan Presiden Nomor 118 tahun 2000 tadi masih berlaku.
Nah, selanjutnya mengenai bidang usaha yang terbuka, persyaratannya diatur di dalam pasal 12 ayat 5 di undang-undang yang sama, itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Persyaratannya adalah penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, kemudian pelindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dari distribusi, dan peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Itu item pertama. Item kedua itu terkait dengan penetapan persyaratan investasi minimal pada perusahaan penanaman modal asing. Nah, dalam ketentuan investasi yang dilakukan oleh pihak asing atau modal asing, perusahaan modal asing itu minimalnya sebesar 1 juta dolar Amerika. Meskipun dengan pengecualian jika dapat dipenuhi persyaratan tertentu seperti padat karya dengan jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 orang, kemudian sekurang-kurangnya 65% produksinya untuk diekspor, dan yang ketiga adalah menghasilkan bahan baku atau penolong atau barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain dan lain-lain. Nah, item yang ketiga adalah keharusan membentuk perusahaan patungan di bidang penanaman modal. Nah, perusahaan patungan tersebut harus berbentuk perseroan terbatas atau PT yang didirikan menurut atas dasar ketentuan hukum Indonesia. Nah, kemudian yang item keempat, keharusan untuk melakukan divestasi. Keharusan untuk melakukan divestasi ini mulanya cukup ketat, namun kemudian sedikit demi sedikit dapat diperlonggar seperti itu. Di literatur dinyatakan seperti itu. Pada item kelima, pembatasan mengenai jangka waktu investasi, kalau dalam pasal 21 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan atau diperpanjang di muka sekaligus dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal. Jadi ada hak guna usaha dengan jumlah 95 tahun dengan cara diperpanjang di muka sekaligus 60 tahun dapat diperbarui selama 35 tahun. Kemudian ada HGB, itu diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 90 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. Kemudian ada hak pakai, diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 85 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Dan item yang terakhir, item ke-6, itu pembatasan hak atas tanah. Jadi meskipun diberikan hak atas tanah seperti kayak tadi HGU, HGB, hak pakai bagi investasi asing, namun mereka dibatasi dan tidak memiliki hak milik. Dan teman-teman kalau ingat belajar hukum agraria, bahwa hak milik itu hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing tidak diperkenankan. Nah, dalam Undang-Undang Penanaman Modal, pemerintah telah memberikan rangsangan dengan memperpanjang tadi HGU, HGB, dan hak pakai dengan maksud untuk lebih menarik investasi asing. Pembahasan selanjutnya adalah insentif dalam bidang penanaman modal. Ini ada 11 item. Secara umum insentif dalam bidang penanaman modal yang bersifat non-pajak tadi itu dibagi menjadi 11 item. Yang pertama, diberikan jaminan terhadap tindakan nasionalisasi. Tadi kalau teman-teman ingat pembahasan di awal-awal gitu ya, bahwa perusahaan asing atau yang melakukan penanaman modal di Indonesia asing itu dijamin untuk tidak ada tindakan nasionalisasi. Kemudian yang kedua, jaminan investasi atas terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian yang ketiga, telah diratifikasinya Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi oleh Indonesia, termasuk pengakuan atas wewenang ICSID dalam penyelesaian sengketa investasi. Kemudian adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada BANI. Kemudian tersedianya kawasan-kawasan industri, industrial estate. Kemudian adanya kawasan berikat, bonded zones. Kemudian adanya port produksi tujuan ekspor atau EPTE beserta fasilitasnya, kemudian adanya fasilitas kredit ekspor dan asuransi ekspor, kemudian adanya berbagai insentif di bidang ekspor, kemudian adanya drawback facilities, dan yang terakhir adanya pengecualian atas impor duty untuk produk yang berorientasi ekspor. Nah, itu adalah insentif dalam bidang penanaman modal.
Membahas terkait dengan kebijakan investasi atau penanaman modal, alangkah baiknya kita membahas dulu terkait dengan koordinasi dan pelaksana kebijakan penanaman modal itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan beberapa literatur yang ada menyatakan bahwa adanya lemahnya koordinasi kelembagaan yang ditimbulkan karena ketidakjelasan dari tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Nah, jadi karena seringnya ada kegagalan dalam koordinasi yang disebabkan adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi. Nah, hal ini menjadi salah satu kelemahan dari pelaksanaan penanaman modal gitu ya. Kemudian dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar menarik untuk para investor melakukan investasi di Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi ini harus diperbaiki gitu ya. Dengan cara apa sih gitu ya? Yang pertama, karena tadi ada ketidaksinkronan gitu ya, makanya harus meningkatkan sinkronisasi dan juga koordinasi kelembagaan yang baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, kemudian selain melakukan sinkronisasi, juga diperlukan penataan secara menyeluruh nih atau reformasi terhadap civil service reformnya atau aparatur negaranya serta terkait dengan pelayanan publiknya atau public service reform. Nah, dengan adanya koordinasi yang harmonis tadi dari berbagai institusi terkait gitu ya, yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum, itu dapat berjalan baik misalnya kalau ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi itu sendiri gitu ya, sehingga misalnya tidak ada terjadi duplikasi atau tumpang tindih terkait dengan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan. Nah, hal ini karena fungsi koordinasi itu adalah menyangkut dari kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dengan itu makanya diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait. Misalnya menyangkut masalah promosi investasi, kemudian perizinan, kemudian fasilitas investasi, dan lain-lain. Nah, kemudian berdasarkan pertimbangan yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu mengatur terkait dengan koordinasi dan penanaman modal yang dimuat dalam bab 12 pasal 27 yang berisi yang pertama, pemerintah itu mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang ketiga, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan yang keempat adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebaiknya dimaksud dalam ayat 3 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, kalau dilihat dari ketentuan pada ayat 1 gitu ya, dalam rangkaian investasi, pemerintah itu dia mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal. Jadi dia mengkoordinasikan semuanya, baik itu antar instansi pemerintah, kemudian pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah, maupun antar pemerintah daerah. Nah, koordinasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan tadi perubahan sinkronisasi terkait dengan kebijakan investasi atau penanaman modal. Tugas dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal itu diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang pertama, melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal. Kemudian yang kedua, mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal. Kemudian menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur
BKPM ini juga berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait. Kemudian yang keempat, mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha. Kemudian yang kelima, membuat peta penanaman modal Indonesia. Yang keenam, mempromosikan penanaman modal. Yang ketujuh, mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. Nah, membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Kemudian yang ke-9, mengkoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, selain tadi tugas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal antar instansi pemerintah atau antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang secara rinci telah diuraikan di dalam undang-undang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah penyelenggara urusan penanaman modal. Siapa sih penyelenggara? Nah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dibagi jadi dua, ada pemerintah pusat dan juga ada pemerintah daerah. Nah, keduanya ini juga diatur di dalam undang-undang seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan mekanisme investasi atau penanaman modal. Nah, sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan mekanisme investasi atau penanaman modal ini, mungkin ada baiknya atau alangkah baiknya teman-teman bisa membuka peraturan-peraturan terkait dengan mekanisme investasi atau penanaman modal di Indonesia terkait dengan istilah dalam investasi atau penanaman modal. Hal ini kenapa harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa semuanya, agar teman-teman itu secara istilah dan definisi dari kegiatan penanaman modal atau investasi yang dilakukan tuh teman-teman sudah tahu dan memahami kira-kira istilah ini maksudnya apa, kemudian harus dipahami seperti apa, dan pada saat istilah-istilah itu muncul dalam mekanisme penanaman modal tuh teman-teman sudah bisa mengerti dan memahami seperti itu. Nah, terkait dengan mekanisme penanaman modal itu secara umum atau secara jenis gitu ya, terbagi menjadi dua. Jadi ada penanaman modal dalam negeri dan juga ada penanaman modal asing. Nah, mari kita pahami satu-satu teman-teman, apa sih itu penanaman modal dalam negeri dan juga apa itu penanaman modal asing gitu ya. Jadi kalau penanaman modal dalam negeri itu disingkat dengan PMDN, kalau penanaman modal asing itu disingkat dengan PMA. Kita mulai dari apa sih itu sebenarnya penanaman modal dalam negeri atau PMDN ini. Nah, PMDN itu adalah kegiatan penanaman modal atau menanamkan modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun perorangan maupun badan usaha dengan menggunakan modal dalam negeri. Nah, kemudian dasar hukumnya PMDN itu diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan bentuk usahanya PMDN ini dia didirikan dalam berbagai bentuk. Jadi bisa dia bentuknya badan hukum, misalnya bentuknya PT, atau misalnya dia dalam bentuk tidak berbadan hukum maupun usaha perseorangan. Apa sih keuntungan dari melakukan investasi PMDN? Disebutkan adalah salah satu peran strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri. Nah, investor PMDN ini juga tidak terikat pada daftar negatif investasi atau DNI seperti halnya pada penanaman modal asing atau PMH, sehingga memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memilih sektor usaha.
Nah, sebenarnya kalau mau dipahami lagi, apa sih perbedaan yang paling menjadi ciri khas gitu ya, perbedaan dari PMDN dan PMA? Itu adalah terletak dari investornya. Kalau investornya asing, maka dia akan melakukan PMA, penanaman modal asing. Tapi pada saat itu dilakukan oleh orang Indonesia atau domestik, maka dia akan masuk dalam penanaman modal dalam negeri atau tadi yang lebih dikenal dengan PMDN. Terkait dengan mekanisme penanaman modal dalam negeri atau PMDN, mekanisme ini saat ini kalau di Indonesia itu sudah dilakukan secara digital atau sudah melalui sistem yang terintegrasi gitu ya. Jadi sistem yang terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis risiko atau dikenal dengan yang namanya online single submission atau OSS. Nah, sistemnya ini teman-teman itu dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM gitu. Nah, kemudian apa saja sih tahapan umum mekanisme penanaman modal dalam negeri? Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Nah, tahapan pertama untuk mendaftar yang pertama itu adalah harus memiliki atau sudah memperoleh yang namanya nomor induk berusaha NIB melalui OSS ini. Nah, untuk dapatin NIB ini itu bisa melalui sistem online yang diakses itu melalui situs webnya di ossgo.id. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut apa sih isi website ini. Mungkin teman-teman mahasiswa secara mandiri bisa mengklik atau mengulik sebenarnya isi dari oss.go.id ini apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dilakukan penilaian risiko dan penerbitan perizinan. Nah, tadi setelah teman-teman mengakses di OSS tadi, datanya sudah diisi gitu ya di OSS, maka otomatis akan menentukan tingkat risiko usaha yang teman-teman pilih gitu ya. Rendah, menengah, atau tinggi berdasarkan yang namanya KBLI yang dipilih. Nah, penentuan tingkat risiko ini akan menunjukkan jenis perizinan yang perlu dipenuhi. Kalau dia risikonya rendah, maka pelaku usahanya itu cukup memiliki NIB untuk memulai kegiatan usahanya. Kemudian, pada saat risikonya menengah, ditambah nih, selain punya NIB juga diperlukan sertifikat standar yang diterbitkan secara mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS-nya. Yang ketiga, pada saat risikonya tinggi, selain ada NIB dan sertifikat standar, pelaku usaha juga memerlukan izin yang harus diverifikasi dan disetujui oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemenuhan persyaratan teknis. Jadi, pelaku usaha yang tadi masuk dalam klasifikasi tingkat risiko menengah dan tinggi, mereka itu perlu memenuhi persyaratan teknis yang spesifik untuk kegiatan usahanya. Jadi ada persyaratan itu bisa mencakup terkait dengan persyaratan lingkungan ataupun persyaratan sektoral. Jadi kayak usaha-usaha yang misalnya pertambangan gitu ya, maka itu dia harus ada persyaratan lingkungan. Misalnya dokumen lingkungan seperti keputusan kelayakan lingkungan SKKL atau misalnya pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau PKPLH. Nah, kalau persyaratan sektoral itu rekomendasi atau perizinan khusus dari kementerian atau lembaga terkait menaungi bidang usaha tertentu, seperti misalnya Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan. Nah, yang keempat itu ada tahap realisasi. Jadi setelah izin usaha itu diterbitkan, pelaku usaha itu akan memasuki yang namanya tahap realisasi investasi. Tahapan ini mencakup ada tahapan persiapan. Ini terkait dengan melakukan studi kelayakan dan pembelian lahan, kemudian ada tahap konstruksi, itu membangun fasilitas dan menginstalasi mesin kalau memang berkaitan dengan mesin, dan juga tahap produksi untuk memulai operasional bisnisnya. Dan yang kelima, nanti pelaku usaha itu dia wajib melakukan pelaporan dan pengawasan. Nah, pelaku usaha ini wajib melaporkan realisasi investasinya melalui sistem OSS tadi yang sudah terintegrasi dalam bentuk yang namanya laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM.
Nah, laporan ini disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi atau BKPM untuk dipantau perkembangannya. Nah, di sini peran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM itu dia sebagai lembaga yang membidangi investasi. Nah, jadi kemudian BKPM ini dia sebenarnya memiliki peran yang sentral dalam mekanisme PMDN, antara lain dia sebagai koordinator. Dia tadi menyelaraskan kebijakan investasi antar instansi, pemerintah di pusat dan daerah. Kemudian pelayanan, menyediakan pelayanan perizinan, fasilitas investasi melalui sistem OSS. Kemudian dia juga sebagai pengawas tadi karena dia memantaukan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM dan juga melakukan pembinaan untuk mengembangkan peluang investasi dan membantu penyelesaian hambatan bagi para penanam modal. Itu tadi adalah pembahasan terkait dengan PMDN. Nah, kemudian kalau PMA itu apa? Penanaman modal asing atau disebut dengan PMA dalam konteks hukum perusahaan Indonesia itu PMA itu merujuk pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian sahamnya itu dimiliki oleh investor asing. Kalau kita membahas karakteristik dari PT penanaman modal asing, yang pertama terkait dengan kepemilikan modalnya. Nah, untuk modal perusahaan PMA itu berasal dari perseorangan warga negara asing, bisa juga badan usaha asing atau pemerintah asing. Nah, investasi yang dilakukan oleh PMA ini secara penuh dilakukan oleh pihak asing atau dengan cara patungan kerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Jadi bisa jadi kerjasama. Kemudian kalau bentuk badan hukumnya, nah jadi kalau PMA itu dia wajib berbadan hukum PT dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Tadi kalau PMA enggak ya. Nah kalau kalau tadi PMDN enggak. Nah kalau PMA itu dia wajib berbadan hukum bentuknya PT. Kemudian kalau nilai investasi untuk mendirikan PT PMA ada ketentuan nilai investasi minimal yang cukup besar, di atas 10 miliar. Nah, disebut seperti itu. Tapi ada beberapa bidang usaha yang dikecualikan dari ketentuan ini. Nah, kemudian pada proses pendirian PT-nya, pendirian PT PMA ini harus mengikuti prosedur yang diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari PT PMA dan PT biasa? Itu terkait dengan kepemilikan yang pertama. Nah, kalau PT biasa itu sepenuhnya dimiliki warga Indonesia, kalau PT PMA itu melibatkan kepemilikan saham oleh asing. Nah, untuk kualifikasi usaha, PT PMA itu dikategorikan sebagai usaha besar dan memiliki persyaratan modal yang lebih tinggi dengan kalau dibandingkan PT biasa yang memiliki kualifikasi usaha yang beragam. Nah, dalam perjalanannya, PMA itu bisa berubah menjadi PMDN. Kalau kepemilikan saham asing itu dialihkan secara penuh kepada investor dalam negeri. Jadi sudah tidak ada campur tangan dari investor asing lagi, maka dia bisa menjadi PMDN. Terkait dengan mekanisme penanaman modal asing atau PMA di Indonesia, itu juga melalui sistem yang sudah terintegrasi secara elektronik, yaitu sama di OSS. Jadi sama menggunakan OSS, tetapi tadi perlu diperhatikan bahwa pendirian perusahaannya, kalau dia investor asing, dia wajib mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas Indonesia yang dikenal dengan sebagai PT PMA. Kemudian pendirian PT PMA ini juga harus didasarkan pada hukum Indonesia dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian kalau PMA sendiri, dia ada pembunuhan modal tadi, karena dia memiliki kriteria hanya dapat beroperasi untuk usaha besar, kemudian nilai investasinya itu totalnya harus lebih dari 10M, yang tidak termasuk tanah dan bangunan, kemudian nilai modal disetor itu minimum 25% atau 2, miliar, kemudian terdapat beberapa pengecualian untuk investasi, misalnya kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, kemudian pendaftar perizinan berusaha itu sama seperti PMDN melalui sistem OSS. Kemudian melalui OSS, inventor akan mendapatkan NIB juga sebagai identitas perusahaan. Kemudian beberapa izin yang diperlukan seperti izin usaha juga diurus melalui sistem OSS.
Nah, kemudian ada yang namanya kepatuhan terhadap daftar positif investasi. Nah, investor harus memastikan bahwa bidang usaha yang mereka pilih itu terbuka untuk investasi asing. Kemudian daftar bidang usaha itu diatur di Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, beberapa sektor mungkin memiliki batasan kepemilikan saham asing tertentu. Nah, terkait dengan pelaporan, sama PT PMA juga wajib melakukan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM kepada BKPM secara berkala. Perusahaan juga harus memenuhi kewajiban pelaporan pajak bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terkait dengan jenis-jenis penanaman modal asing itu ada beberapa. Yang pertama, ada penanaman modal asing langsung, itu mendirikan atau membeli perusahaan dan mengoperasikannya di Indonesia. Kemudian yang kedua ada investasi portofolio asing, itu kalau membeli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya di pasar modal Indonesia. Kemudian ada joint venture, itu kemitraan dengan investor domestik untuk memberikan perusahaan patungan. Kemudian ada aliansi strategis, itu kolaborasi dengan perusahaan lokal melalui cara lain yang tidak melibatkan kepemilikan ekuitas langsung, dan juga akuisisi, membeli saham perusahaan yang sudah di Indonesia baik seluruhnya maupun sebagian. Kalau dijelaskan lebih lanjut, apa sih yang menjadi perbedaan pokok dari PMDA dan PMDN gitu. Yang pertama, kalau dari segi kepemilikan modal, kalau PMA itu seluruh atau sebagian saham dimiliki oleh pemodal asing. Kalau PMDN itu dimiliki WNI atau perusahaan nasional. Kemudian dari segi bentuk usahanya, kalau PMA itu dia harus berbentuk PT, kalau PMDN tidak harus berbentuk PT. Kemudian terkait dengan jangka waktunya, kalau PMA itu waktu berusahanya 30 tahun dan dapat diperpanjang 30 tahun. Kalau PMDN itu waktu berusaha selama berstatus jadi PMDN. Kalau PMA itu tidak diizinkan melakukan perdagangan eceran. Kalau PMDN itu diizinkan melakukan perdagangan eceran. Jadi kalau PMA itu usaha dibatasi sesuai yang disetujui pemerintah. Kalau PMDN dapat berusaha selain yang disetujui oleh sebagai PMDN. Kalau PMA juga peningkatan kepemilikan saham pada pemegang saham, terutama saham nasional. Kalau PMDN itu dia tidak punya kewajiban untuk melakukan peningkatan pemilikan saham. Kalau PMA itu dia tidak dapat pinjaman dari bank pemerintah kecuali untuk modal kerja. Kalaunya PMDN itu dia dapat menggunakan pinjaman dari bank pemerintah. Nah, terkait dengan pendirian sendiri, kalau PMA itu akta pendirian dibuat setelah ada persetujuan. Kalau PMDN, akta pendirian dapat dibuat sebelum persetujuan. Nah, itu adalah terkait dengan perbedaan PMA dan PMDN. Baik, teman-teman mahasiswa, jadi ini adalah materi untuk pertemuan kali ini. Saya sebagai penyampai materi, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, ada kekeliruan dan banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga materi ini dan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman. Semoga ilmunya berkah dan teman-teman bisa memahami setiap materi yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu ke pertemuan selanjutnya dengan materi-materi lainnya.